Ibu yang nggak ibu yang sangat ibu hindari. Iya. Ya ibu sangat ya hindari ya seperti itu. Tunggu. Oke, Bu, jadi sekarang kesibukannya apa nih Bu? Setelah sini aja ya Bu ya. Insya Allah ya. Jadi selama ini alhamdulillah setelah kemarin ibu alih tugas, ibu itu sudah bisa membagi waktu yang lebih berkualitas dengan keluarga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya waktunya sekarang udah lebih banyak untuk keluarga gitu. Nah sekarang karena memang sudah ditempatkan di bagian Setko Wali Kota Jakarta Pusat, ya tetap kita juga bisa membagi waktu antara jam kerja dengan jam yang setelah jam kantor untuk di rumah. Jadi ada hikmah lah ya Bu ya. Ya, quality time bersama keluarga jadi lebih besar. Ya pasti alhamdulillah kita syukuri ya itu dengan waktu berkumpul dengan saudara, dengan anak-anak, dengan keluarga itu lebih berkualitas lah ya. Suami, anak-anak gimana Bu komentarnya Bu? Senang nggak mereka Bu? Apa ibunya lebih punya banyak waktu luang sekarang buat mereka gitu? Iya. Ya itu kadang yang bikin ibu terharu gini loh. Mungkin ini bagian dari doa mereka loh. Betul. Karena kita nggak tahu ya mereka selama ini tuh doain ya Allah mungkin gitu loh. Ibuku gitu kan kemarin sangat sibuk. Mungkin dia ada ya keinginan untuk bisa berlama-lama dengan ibunya ya, dengan diskusi kembali seperti yang dulu sering kami lakukan, bicara soal pelajaran gitu kan, soal apapun lah gitu. Nah, alhamdulillah memang kelihatan mereka kayaknya tuh lebih senang sekarang ibu udah sore itu udah bisa di rumah. Biasanya kan ibu pulang malam ya, tengah-tengah malam itu baru midnight tuh baru sampai rumah tuh biasanya. Ibu sendiri merasa nggak Bu selama 3 tahun kemarin kan hilang perhatian lah Bu, maksudnya waktunya lebih banyak tersita untuk negara ya, untuk masyarakat gitu ya. Jadi sekarang ada yang merasa ada rasa sesuatu yang kembali, misalnya nggak sadar ya yang gede ternyata udah punya kemampuan ini gitu, ada nggak Bu? Iya, ini yang bikin ibu terharu kemarin itu ya, apalagi gini di Ramadan ini terus terang ya, jadi waktu kita untuk ibadah itu juga alhamdulillah terharu banget ya, jadi bisa lebih banyak ibadahnya, bisa lebih khusyuk ya, dan untuk keluarga juga gitu kan. Nah 3 tahun kemarin tentu ya ibu juga harus konsekuen dong ya dengan jabatan ibu yang ibu emban ya, jadi memang kemarin dibalik mungkin ya, jadi istilahnya tuh 70-30 gitu loh kan ibaratnya. Jadi sekarang tuh ya memang udah bisa alhamdulillah sih bisa 50-50 lah sekarang gitu. Kalau kemarin memang ibu akui ya seorang estate manager itu nggak mudah. Jadi bagaimanapun ibu ingat ya harus mendahulukan istilahnya untuk kepentingan ya melayani warga daripada terus keluarga gitu. Memang ternyata tuh di lapangan tuh memang lebih banyak waktu untuk melayani masyarakat. Tapi itu tidak ibu sesali, malah itu jadi suatu pelajaran ya, ilmu yang sangat bermanfaat buat kehidupan ibu. Komentar dari anak-anak gimana Bu? Ya. Komentar dari anak-anak. Kebetulan ibu udah jelaskan sih sama mereka gitu, tapi ya dari dulu ibu bilang memang mereka tahu sih ibu bekerja keras gitu ya, dari dulu sebelum ibu juga di kelurahan juga ibu selalu bekerja itu fokus gitu. Nah mereka itu ya komentarnya ya alhamdulillah ya Maya, jadi aku lebih seneng nih katanya mama kalau di rumah sekarang waktunya lebih banyak, bisa nonton TV bareng. Kalau kemarin nggak pernah tuh bisa nonton TV bareng gitu. Yang gede kelas berapa Bu? Oh yang gede kebetulan udah kuliah, yang dua orang itu sudah, yang pertama itu di teknik UGM Putri, yang nomor 2 itu di ekonomi Brawijaya, nah nomor 3 itu baru kelas 1 SMP gitu. Jadi ini waktunya memang kebetulan mereka libur kuliah dan pas banget momennya, pas ibu banyak waktu di rumah, mereka juga sedang libur panjang. Nah yang bontot nih Bu, yang berasa
apa namanya keberadaannya dulu waktu dia sekolah kan nggak ada pendampingan, sekarang ada ibu gitu. Iya ibu itu makanya ibu rasanya aduh ya udahlah saatnya sekarang ibu juga sudah harus lebih fokus ke mereka ya, terutama yang bontot ini gitu. Jadi mungkin ya setelah ini ibu harus susun schedule lagi. Oh ya setelah ini ibu harus daftarkan dia mungkin les bahasa Inggris, harus bimbel di mana gitu. Itu udah harus ibu planning lagi gitu. Kalau kemarin kan ibu serahin, terus terang supir loh yang ngurusin kemarin. Jadi betulin HP-nya yang rusak aja biasanya ibu atau papanya. Tapi kemarin ibu dikit-dikit suruh supir gitu kan. Tapi alhamdulillah lah sekarang semuanya ada hikmahnya. Ini udah ada rencana Allah ya, ada rencana indah dari Allah di balik kejadian ini semua. Bu, tadi Ibu cerita sedikit Bu soal banyak pelajaran hidup yang Ibu dapatkan ketika Ibu memimpin di Kebun Melati. Apa aja Bu yang pengalaman-pengalaman yang itu tidak terbayarkan oleh apapun gitu Bu? Terus terang ya, untuk Kebun Melati ini yang ibu sering jawab itu karakteristik warganya ya. Jadi terus terang memang banyak ya. Kalau orang mungkin dari luar mendengar nama Kebun Melati Tanah Abang itu, orang kayaknya itu kok awalnya itu sudah resisten ya? Iya, jadi Kebun Melati kayaknya tuh langsung gimana ya? Langsung kayaknya kok berat banget gitu. Suatu apa namanya? Suatu wilayah yang kayaknya tuh menakutkan gitu loh. Tetapi ya itu lagi kalau ibu tuh percaya gitu loh. Kalau kita datang dengan niat baik ya, dan alhamdulillah kita bisa kompak dengan warga. Nah itu terus terang kita bisa dapetin itu semua. Jadi persaudaraan ya, silaturahmi yang sangat baik, sangat erat. Dan ibu juga berterima kasih ya kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ ya, RW ya, LMK, semuanya elemen-elemen masyarakat di situ. Itu adalah menjadi guru terbaik buat ibu ya. Karena ibu masuk di sana itu memang nol, sangat dari ilmu ibu memang nol dalam hal kepamongan ini. Tetapi setelah ibu bergaul dengan mereka yang membuat ibu bisa gitu. Mereka yang membuat ibu tuh mereka gudang ilmu ya buat ibu. Terus terang itu yang mengharukan ibu itu. Wah, ternyata banyak tuh ilmu mereka itu yang bisa ibu serap. Ya sebatas kalau ibu mau bertanya gitu ya. Jadi silaturahmi dan apa ya poinnya itu leadership yang bisa ibu ambil itu memang di wilayah yang keras itu ternyata tidak. Ibu buktikan di situ tidak. Istilahnya memang sebetulnya warganya itu sangat dinamis ya Bu ya? Dinamis gitu. Dan mereka itu potensial banget ya. Masyarakat yang sangat potensial banget ya. Jadi kalau memang Pemda Jeli di situ bisa menggali potensi-potensi itu sangat luar biasa itu untuk menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pengembangan wilayah khususnya Kebun Melati. Tadi Bu soal dinamis, berkarakter, punya budaya yang kuat ya Bu ya sebagai orang Tanah Abang, orang Betawinya. Dan itu yang sangat ditonjolkan di situ. Kemudian ada lagi yang khas ya memang karena akhirnya jadi politis karena pemimpinnya bukan Muslim, ada pasar kambing di situ gitu. Tapi itulah yang membuat mereka jadi mengikat Bu, akhirnya menjadi kuat dan sebuah ikatan yang sinergi gitu Bu. Nah selama masa kepemimpinan Ibu kan hampir tidak pernah ada gejolak Bu, tidak pernah ada tawuran. Ya kalaupun ada pasti untuk kecil lah Bu gitu. Tapi setelah ditinggalkan Ibu kemarin ada intensif mulai tawuran itu terjadi, kemudian konflik antar warga macam-macam lah Bu gitu. Ibu melihatnya seperti apa Bu? Terus terang mungkin kalau menurut ibu sih memang terus terang memprihatinkan ya. Ibu sangat kaget gitu karena baru beberapa hari ibu tinggalkan gitu. Tetapi itu terus terang bukan, jangan melihat siapa dan siapa di situ gitu ya. Jadi mungkin ya gimana ya kalau menurut ibu ibu melihatnya mungkin memang gejolak itu memang udah saatnya mungkin gimana ya, maksudnya
Ibu tidak ingin di dalam hal ini menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi cuma Ibu di sini menghimbau saja karena kita sudah melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum ini. Jadi waktu Ibu 1 bulan sebelum keluar dari sana, kita udah intensif rapat dengan misalnya dengan FKDM, LMK, dengan elemen masyarakat bahwa kita akan menguatkan gitu ya istilahnya untuk antisipatif pengamanan di menjelang Ramadan sampai hari Lebaran ini, dan langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Nah, tetapi memang amat kita sayangkan hari H kemarin itu terjadinya itu gitu ya. Ya itu mungkin udah suatu apa ya, memang kejadian yang memang tidak kita duga gitu loh Mas ya. Jadi ini juga gitu apa namanya, kalau Ibu bisa menghimbau kemarin itu Ibu titip, memang sering Ibu titip sama tolong gitu ya, karena gimana pun kalau kita persaudaraan udah solid di dalam itu, siapapun insya Allah nggak akan bisa goyang gitu. Tapi mungkin kemarin ya Ibu lihat kok ada beberapa yang bisa menyusup dari luar wilayah, itu yang kita sayangkan kemarin yang Ibu tangkap seperti itu, karena dari Kemanggisan ya kabarnya itu juga bisa masuk gitu, itu yang Ibu sayangkan. Dalam hal ini terus terang Ibu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena langkah-langkah antisipatif itu udah sangat kita buat, cuman ya kita bisa kecolongan, itu yang kita sayangkan juga gitu. Bu, rencananya Lebaran masih mau silaturahmi ke Kebun Melati nggak Bu? Oh iya dong, iya rencananya nanti ini kebetulan juga rencana staff ya, staff itu mengundang Ibu katanya halal bihalal, juga Pak RW katanya juga mengadakan acara, jadi ya Ibu sebagai tamu ya, Ibu siap datang nanti. Sekarang Ibu sudah apa namanya bisa menikmati quality time bersama keluarga. Kita tadi di awal kita bahas. Apa nih Bu yang akan Ibu perbuat ke depan? Bicara visi Ibu sebagai seorang pemimpin yang pernah memimpin ya Bu ya. Apakah ada harapan atau keinginan untuk menjadi pemimpin lagi di masa depan, mungkin dengan gubernur yang berbeda gitu? Nah itu kan maka ya semuanya itu kalau memang Ibu biasakan gini loh, kita ini kan sudah diperjalankan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Suatu hari kita akan menjadi apa, setelah mungkinnya seperti kemarin, kamu harus istirahat dulu karena quality time dengan keluarga kamu mungkin lebih saat ini lebih diharapkan daripada kamu dengan warga, sementara kamu ibaratnya tiarap dulu deh gitu kan. Nah tetapi kalau kita untuk bicara jabatan itu juga kita nggak bisa kita meminta atau menghindar gitu loh Mas, karena itu kan sudah suatu bagian dari birokrasi ya. Jadi kalau memang waktunya nanti Ibu diangkat kembali walaupun dalam pejabat eselon berapapun lah gitu atau dimanapun ditempatkan, ya sebab karakter Ibu kan memang seorang pekerja ya, pekerja keras gitu. Jadi Ibu tetap akan fokus. Jadi kita menyesuaikan lah dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan kewenangan di dalam jabatan tersebut. Mungkin itu. Harapan Ibu terakhir Bu buat masyarakat yang masih sampai saat ini masih mencintai Ibu, mengelulukan Ibu gitu Bu. Pesan aja Bu. Ibu ini yang bikin Ibu terharu tuh itu kalau ketemu sama warga tuh kayaknya gimana ya, udah seperti itu ya, seperti ketemu Pak RW, udah seperti orang tua Ibu, udah seperti abang Ibu, udah seperti ibu-ibu PKK itu, udah seperti saudara gitu. Cuma Ibu memang 3 tahun Ibu selama di Kebun Melati, cuma Ibu pesan ya di situ, memang semua mereka tuh harus solid ya. Seperti tadi itu kekuatan potensi mereka itu luar biasa Mas ya. Jadi supaya mereka tidak bisa lagi disusupi oleh mereka-mereka yang mungkin berniat tidak baik dengan wilayah kita, misalnya kemarin tawuran yang bisa disusupi orang-orang lain gitu. Karena kalau kita sudah solid ya, sudah kompak di dalam, itu menjadi suatu kekuatan yang besar untuk membangun wilayah tersebut. Itu aja, dan silaturahmi ini insya Allah sampai kapanpun tidak akan pernah Ibu lupakan. Terakhir Bu, ucapan selamat hari Lebaran Bu buat masyarakat warga di sana Bu. Iya, kepada warga Kebun Melati tercinta, selama 3 tahun Ibu menjabat, mungkin banyak sekali salah dan khilaf ya. Di momen Hari Raya Idul Fitri ini
Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya.